Shin Tae-yong kini akhirnya membuka diri untuk kembali ke Indonesia setelah sosok Patrick Kluivert tidak lagi menjadi pelatih skuad Garuda. Nama Park Hang-seo langsung disebut tikung coach Shin Tae-yong setelah disebut-sebut berpeluang menjadi pelatih skuad Garuda. Begini jawaban Erick Thohir di saat dirinya ditanya soal pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ramai soal Calvin Verdong yang disebut ikut pasang badan untuk sang ketua umum PSSI di tengah kritik yang berdatangan karena skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nama coach Shin Tae-yong kini terus kembali mencuat selepas dipecatnya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan coach Shin Tae yang tidak menutup kemungkinan kembali membesut skuad Garuda. Ya, PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada Kamis kemarin. Pelatih asal Belanda itu diputus kontraknya lebih cepat menyusul kegagalan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Spekulasi pelatih pengganti Patrick Kluivert di timnas Indonesia pun mengemuka, di mana salah satu nama yang muncul adalah coach Shin Tae-yong yang sebelumnya menukangi skuad Garuda hingga awal tahun 2025 ini. Salah satu yang mendukung wacana kembalinya coach Shin Tae-yong ke timnas Indonesia adalah Andre Rosiade. Penasihat Semen Padang itu menilai bahwa coach Shin Tae yang sudah paham betul luar dalam timnas Indonesia, sehingga tidak perlu adaptasi lama dalam melatih. Saya mengusulkan Shin Tae-yong untuk kembali melatih timnas. Pertama, Shin Tae-yong sudah sangat memahami Indonesia, karakter pemain, kultur sepak bola dan cara kerja federasi. Ia tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi, kata Andre Rosiade. Ya, coach Shin Tae yang saat ini memang berstatus menganggur setelah putus kerja dari Ulsan HD. Lalu menukil dari media Korea Selatan yaitu Sports Chosen, ia tidak menutup diri untuk kembali ke Indonesia karena sudah mendapatkan banyak dukungan dari penggemar tanah air. Saya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia telah memberikan begitu banyak kepada saya, kata Shin Tae yang mengungkapkan. Dikutip dari Sports Chosen, jika PSSI mengajukan penawaran, saya bisa kembali. Ujarnya soal dirinya kembali menangani timnas Indonesia. Ya, di sisi lain yang juga menarik adalah kini warganet Indonesia beramai-ramai menuliskan nama coach Shin Tae-yong di kolom komentar akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini menyusul berakhirnya kerjasama PSSI dengan Patrick Kluivert setelah timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia. Berbagai komentar bernada desakan pun muncul di kolom komentar sang Ketua Umum. Tolong kembalikan Shin Tae-yong, tulis salah satu akun di kolom komentar akun Instagram Erick Thohir. Kembalikan Shin Tae-yong, Pak. Dia lebih paham pemain kita dan tinggal melanjutkan. Kalau pelatih baru harus mulai dari nol lagi, Pak. Tulis akun lainnya. Kembalikan Shin Tae-yong kami, Pak. Tulis akun lainnya lagi. Ya, kemudian mengenai pemberhentian kerjasama dengan Patrick Kluivert, Erick Thohir menilai belum saat yang tepat untuk memberi tanggapan, di mana ia meminta waktu 2 hari untuk menjawab pertanyaan tersebut dari awak media. Saya nggak mau jawab, nanti itu. Ini Menpora, kata Erick Thohir kepada awak media di Auditorium Kemenpora Jakarta pada Kamis kemarin. Untuk yang sepak bola jangan hari ini, karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain kasih waktu saya 2 hari ya. Tapi kan statementnya sudah ada di publik, tutup Erick Thohir. Kegagalan timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia kini masih menjadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya di dalam negeri, akan tetapi juga di luar negeri. Salah satu media yang menyoroti situasi tersebut adalah Soha VN. Media itu bahkan menyebut soal munculnya wacana agar PSSI mempertimbangkan nama Park Hang-seo untuk mengambil alih kursi pelatih kepala skuad Garuda. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, media dan pakar di Indonesia menginginkan perubahan di posisi pelatih kepala, tulis Soha VN dalam laporannya. Ya, isu ini mencuat setelah analis sepak bola nasional yaitu Supriyono Prima secara terbuka menyarankan agar PSSI merekrut Park Hang-seo. Ia menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu memahami betul karakter dan dinamika sepak bola Asia Tenggara. Menurut Supriyono, Park Hang-seo adalah figur yang mampu membangkitkan semangat juang para pemain. Di bawah kepemimpinannya, Vietnam berkembang pesat di semua kelompok umur. Ia tahu bagaimana menumbuhkan mental bertarung di lapangan, ujar Supriyono yang dikutip oleh Soha V. Ya,
Nama Park Hang-seo bukan sosok asing bagi publik sepak bola Asia Tenggara. Bersama timnas Vietnam, ia mencatat berbagai prestasi gemilang yaitu menjuarai Piala AFF 2018, meraih 2 medali emas SEA Games, serta membawa Vietnam ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Kini, dengan kondisi skuad Garuda yang seperti ini, media Vietnam menilai bahwa Park Hang-seo bisa menjadi kandidat paling realistis jika PSSI benar-benar mencari pengganti Patrick Kluivert. Selain pengalaman dan prestasi, faktor lain yang membuat Park Hang-seo menarik adalah statusnya yang saat ini tidak terikat dengan tim nasional manapun sejak berpisah dari timnas Vietnam. Walau masih aktif sebagai anggota Dewan Penasihat klub di Vietnam, kini Park Hang-seo belum kembali ke kursi pelatih kepala. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa namanya sempat masuk radar timnas India dan Malaysia di pertengahan di tahun yang lalu, di mana Federasi Sepak Bola Malaysia bahkan dikabarkan telah membuka komunikasi informal dengan sang pelatih veteran. Namun spekulasi kian menarik ketika Yonhap News Agency melaporkan bahwa Park Hang-seo kini menduduki jabatan penting di Korean Football Association, di mana ia dipercaya sebagai wakil presiden KFA yang bertugas mendukung pengembangan tim nasional Korea Selatan. Dan posisi ini membuat peluangnya untuk kembali melatih tim Asia Tenggara, termasuk Indonesia, semakin kecil. Meskipun peluangnya tampak semakin kecil, namun nama Park Hang-seo kini tetap menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan warganet tanah air, di mana ada yang menilai bahwa gaya kepemimpinan dan strategi Park Hang-seo sangat cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia yang dinamis dan cepat. Pertanyaannya, apakah PSSI akan benar-benar menggandeng Park Hang-seo sebagai arsitek baru skuad Garuda? Ya, dalam hal ini, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, hingga kini belum ada konfirmasi resmi. Namun dengan meningkatnya desakan publik dan reputasi Park Hang-seo yang sudah teruji di Asia Tenggara, isu ini tampaknya masih akan terus bergulir. Patrick Kluivert diketahui telah berhenti menjadi pelatih timnas Indonesia. Sosok Calvin Verdong pun memberikan sedikit ucapan di media sosial. Ya, PSSI dan jajaran kepelatihan Patrick Kluivert bersepakat untuk mengakhiri kerjasamanya pada Kamis kemarin. Hal ini terjadi setelah timnas Indonesia meraih hasil buruk di laga putaran keempat. Patrick Kluivert pun sudah mengucapkan rasa sedihnya karena gagal untuk mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia di tahun depan. Namun ia mengaku bangga bisa bekerja untuk skuad Garuda. Di sini menariknya, sosok Calvin Verdong pun turut menyampaikan perasaannya atas keputusan PSSI dan Patrick Kluivert yang berpisah, di mana pemain milik Lille itu hanya bisa berterima kasih. Terima kasih kepada pelatih dan staf atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai pemain dan kerja keras yang telah kami lakukan sebagai tim, kata Calvin Verdong secara singkat. Ya, namun selain itu yang juga lebih menarik dan santer dibahas adalah soal sosok Calvin Verdong yang disebut ikut pasang badan untuk sang ketua umum PSSI. Ya, sebelumnya Jay Itzes disebut membela ketua umum PSSI Erick Thohir yang dihujani kritik. Namun kini giliran Calvin Verdong yang disebut ikut memasang badan. Ya, beberapa pencinta sepak bola Indonesia bukan hanya kecewa kepada Patrick Kluivert, akan tetapi disebut-sebut juga ke Erick Thohir, di mana sebagian besar kesal karena sang ketua umum disebut gegabah untuk memecat coach Sintayong yang sedang dalam jalur tepat. Kemarahan penggemar timnas Indonesia itu kemudian coba diredam oleh sosok Jay Itzes, di mana kapten timnas Indonesia itu merasa Erick Thohir sudah memberikan dukungan maksimal. Menariknya, sosok Calvin Verdong pun juga disebut seirama dengan Jay Itzes, di mana pemain milik Lille itu merasa sedih karena Erick Thohir dikritik. Seperti Jay, saya juga ingin meluangkan waktu sejenak untuk menanggapi secara pribadi beberapa reaksi yang saya lihat di media tentang Pak Thohir. Beberapa komentar negatif membuat saya sedih karena saya bermain untuk Indonesia dengan bangga, terhormat, dan berkomitmen penuh, kata Calvin Verdong di akun Instagramnya. Yang mungkin tidak banyak orang sadari bahwa Pak Thohir dan timnya telah menciptakan lingkungan berkinerja tinggi kelas dunia yang memungkinkan kami para pemain untuk berkembang dan tampil sebaik mungkin, ucap Calvin Verdong. Ya, Calvin Verdong pun merasa pemberitaan terkait kritik Erick Thohir sangat berbeda dengan yang dirasakan, di mana ia merasa Erick Thohir berdedikasi. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Pak Thohir dan timnya. Terkadang saya membaca hal-hal yang sama sekali berbeda dari apa yang saya alami dan rasakan secara pribadi. Karena yang saya alami adalah dedikasi, semangat dan dorongan kuat untuk memajukan sepak bola Indonesia, tutup sang pemain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.